Ya. Kali ini kita langsung saja masuk ke dalam acara yang berikutnya, yaitu pembacaan Al-Quran ya, kalau nggak salah ya. Pada Pak Febriansyah mungkin ya yang membacakan. Monggo kepada Ananda Febri silahkan Nak. Ananda Febriansyah. Iya, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ananda Febriansyah dari Madrasah Alia Mu'alimin ya, Mu'alimin yang dari Kalimantan Selatan, jauh-jauh dari Kalimantan Selatan sudah membacakan Al-Baqarah ayat 183, 185. Baik, berikutnya adalah kepada Prof. Imam ya Prof. untuk memotivasi kami semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu sering mengatakan begini. 1971. Sebentar, itu yang bocor-bocor di ini dulu ya, ya. Saya dulu sering mengatakan begini ke kawan-kawan kepala sekolah. Kalau ingin perjalanan dekat, maka berjalanlah sendiri saja. Karena kalau perjalanannya dekat dengan banyak orang itu ribet. Tetapi kalau perjalanan jauh, mari kita bersama-sama. Artinya apa? Antara persiapan dengan cita-cita yang akan dicapai itu imbang. Sering kita itu berorganisasi atau bergerombol atau berkelompok ya, ribet di masalah urusan antara kita. Jadi mensinkronisasi di antara manusia ini tidak mudah. Ya. Pada cermin ini bisa dapat kita lihat pada saat kita juga sering di kampung itu akan sholat jamaah. Itu terkadang sampai yang menunggu, yang azan itu menunggu sampai tidur-tidur itu di kampung. Dulu zaman saya begitu. Nah, perjuangan yang dilakukan bersama-sama itu relatif lebih berbekal untuk perjalanan panjang. Dakwah adalah sebuah aktivitas untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan banyak hal di situ. Yang paling fundamental adalah sinkronisasi antara kita. Kita berlatar belakang berbeda, ya budaya beda, asal-usul beda, dikumpulkan di sebuah kendaraan yang sama, kendaraan apapun lah yang sama, untuk mencapai tujuan. Nah, di kendaraan itu tentu banyak pernak-pernik dinamika sehingga kendaraan itu sering oleng. Nah, inilah menata sumber daya manusia ini menjadi penting untuk kita semua dan harus terlatih.
Sering pada saat seorang sarjana itu mencari pekerjaan pada tes wawancara, mesti di akhirnya ada begini. Apakah kamu pernah bekerja bersama dengan kawan? Pasti pertanyaan begitu. Kamu hebat, lulus 3, sekian dengan caramu sendiri. Nah, suatu saat kamu akan bekerja bersama-sama kawanmu untuk menyelesaikan sebuah cita-cita, untuk mencapai sebuah cita-cita. Orang yang biasa sendiri-sendiri pada saat bertemu kawannya belum tentu bahagia karena merasa terganggu. Tetapi cita-cita besar itu tidak dapat diselesaikan sendiri. Sering kita dengar sopan ka'anahum bunyanun marsus, rapatkan, 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 rapatkan. Itu kalau di teori vektor, itu sering saya sampaikan itu, tidak semua gaya atau force, kalau disambung-sambung itu menjadi panjang. Tidak semua gaya atau force, kalau disambung-sambung akan menjadi panjang. Karena force adalah vektor. Vektor mempunyai besaran dan mempunyai arah. Nah ini mungkin besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Maka pada saat vektor itu disambung, resultannya menjadi pendek. Menjadi aneh. Semakin banyak orang yang membantu, tetapi organisasi semakin tidak maju-maju. Itu berarti ada di antara kita itu yang arahnya berbeda-beda. Itu saja memantik hari ini. Semoga kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun, Prof. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ali Auda, dosen proklamasi Universitas Proklamasi Yogyakarta. Monggo diaturi untuk memberi penyelaras. Monggo kepada Bapak Ali Auda. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Waktunya Bunda Ake dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kita sudah mendapat pencerahan ya dari guru kita, Profesor Imam Rebandi. Ya, intinya bahwa apapun warna kita, tetapi kita berada dalam satu gerbang ya, satu gerbong, satu kendaraan besar yang sama bernama Hero Society. Yang pastinya kita sebenarnya di bawah alam sadar kita ini sebenarnya ada satu kesamaan ya, satu kesamaan platform ya. Apa kesamaan platform itu mungkin suatu hari kita akan sama-sama mengerti ya, apa itu platform yang menyatukan kita ini semua. Pasti ada apa frekuensi yang sama yang menyatukan kita semua melalui apa namanya leading dari Profesor Imam Rebandi. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, ini adalah Mampara ke-18, berarti kemarin ada peristiwa besar, yaitu peristiwa malam yang begitu agung, malam nuzul Quran, ya, malam diturunkannya Al-Quran, sehingga malam itu memang layak menjadi sebuah momentum yang penting dalam sejarah umat Islam. Itu catatan pertama, momen kita. Nah, yang kedua adalah karena ini Mampara ke-18, ini ilmu gotak-gatuknya orang Jogja. Saya buka Al-Quran, surat ke-18 itu tentang surat Al-Kahfi. Saya merenung ya. Saya merenung. Baru kali ini orang tidur itu dipuji oleh Allah gitu. Saya berpikir mesti ini apa namanya tidurnya para 7 pemuda ini pasti jauh memiliki makna yang lebih fundamental. Nggak mungkin hanya karena mereka tidur lalu mereka dipuji lalu direkam dalam Al-Quran. Ketika saya lihat arti Al-Kahfi itu ada dua makna paling tidak. Yang pertama itu goa. Yang kedua itu terowongan. Saya berpikir jangan-jangan ini semacam terowongan waktu ya, semacam kapsul. Jadi tidurnya ini mungkin mereka memang berada dalam satu dimensi yang membuat mereka ini terjaga ya, dimensi materinya itu terjaga tidak rusak gitu. Tapi apapun itu,
peristiwa Al-Kahfi ini menunjukkan bagaimana Allah itu memberi keistimewaan ya kepada orang-orang yang beriman. Hanya saja keistimewaan ini nggak bisa diperoleh oleh semua orang. Kita misalnya tidak bisa memilih tidur sebagai sebuah jalan keluar. Ya. Kita justru dibangkitkan. Ya. Kita harus bangkit. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak berselimut, tetapi menjadi orang-orang yang bangun ya, agar kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini menjadi jauh lebih baik. Nah, saya kira itulah yang membuat kita menjaga Mapara ini, dan sekaligus nanti kita akan mendengarkan uraian tentang satu makna ya dalam berpuasa. Adakah puasa itu sekedar berpuasa ataukah ada values gitu? Apakah puasa itu bisa diisi dengan tidur tadi gitu? Karena tidurnya orang beribadah itu juga ibadah gitu ya. Ataukah ada makna lebih dalam? Jadi tidak sekedar puasanya orang am, tapi juga puasanya orang khos, bahkan puasanya orang khosul bil khosul. Ya, kita akan dengarkan itu nanti dalam kajian kita kali ini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa Muda Ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ali. Untuk sesi berikutnya kepada Bapak Agus Al-Husairi sebagai moderator. Beliau adalah Kepala SMA Muhammadiyah 1 Lamongan. Monggo kepada Bapak Agus, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak untuk menjadi moderator kali ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Prof. Imam Robani dan juga Pak Ibu Libat yang tergabung dalam pengajian Mapara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, senang sekali bisa bergabung. Nah, kita pun ada niatan terus belajar, terus bergerak. Semoga semuanya selalu memperoleh kesehatan, memperoleh perlindungan dan juga keberkahan dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langsung saja bahwa kami selaku moderator akan mengantarkan acara Mapara pada hari yang ke-18 ini kurang lebih sampai pukul 6. Sebagaimana yang disampaikan bahwa kita akan memperoleh pencerahan, kita akan memperoleh kajian dari Bapak Ustadz Gendriadi MPD. Beliau adalah prinsipal kepala dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana diketahui bahwa pada tema pagi ini adalah tingkatan orang berpuasa. Nampaknya cukup menarik karena ketika kita manapun pasti pengennya naik level, dan kita pun pengen mengetahui kita sampai di level mana. Oleh karena itu, kita akan mengikuti pemaparan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Yatin kurang lebih 30 menit ke depan. Demikian sebagai pengantar kami, insya Allah nanti pun kalau memungkinkan ada 1 ataupun 2 untuk sesi tanya jawab, dan semoga sekali lagi bermanfaat. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Gendriadi untuk menyampaikan pencerahan ataupun demikian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Profesor Imam Robandi, beliau adalah idola saya. Jadi motivator, penyemangat yang penuh gebrakan-gebrakan sehingga sekolah-sekolah bisa semangat untuk maju seperti itu. Yang kami hormati para pengurus MAPARA, ya. Kemudian saudara saya ada Ustadz Agus, sama-sama kepala sekolah baru ini, ya. Ya. Dan beliau juga senior. Kemudian Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang pada kesempatan pagi hari ini bergabung di kajian MAPARA. Tadi saya melihat juga ada Ustadz Imam Robandi, ini Ustadz saya di Ponorogo ini. Ustadz Rohmadi, kalau enggak salah ini. Selanjutnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini di awal puasa ke-18 ini, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran puasa kita, dijauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Sebentar, break dulu. Mungkin di ini kan ya apa, untuk virtual background-nya diletakkan di chat ya agar gambarnya bagus. Saya juga ngambil. Iya. Karena kalau nanti di pin punyanya Pak Sugeng kurang bagus pasti. Oh iya iya. Coba di Sampun, Prof. Sampun di chat box. sudah ada ya untuk saya. Karena saya download dari web WhatsApp lama banget, dari udah berapa menit, juga 30 menit nggak muncul. Support itu laptopnya terlalu bagus. Ya nanti kalau sudah di-shot oleh Mbak Isuki di streaming kan mesti bagus gambarnya kalau ada background-nya. Untuk Pak Sugeng juga, untuk Pak Agus juga diberi backdrop biar Siap. nanti kalau di pin gambarnya mencorong. Siap, ini baru. Kalau yang lain-lain bebas, Download. yang lain-lain karena nggak di-shot ya. Loh, kok gitu, bro? Nah, ini mental minimalis. Ini ikhtiar paling minimalis. Layarnya cuma satu, Cak. Nggak usah rebutan. Saya cari ilmu biar lebih mudah kayak Pak Ara, Bu Dokter. Silakan diteruskan. Pak Sugeng. Ya, siap, Prof. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan tingkatan orang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin nanti ada kekurangan, kesalahan bisa diingatkan karena ini masih pemula. Saya share screen. Ustadz izin menawi agak mundur sedikit, Tat. Oh iya. Ya, biar tidak terpotong. Oke, siap. Soalnya sambil ngoperasikan ini laptop ini. Mungkin itu tadi kualitas laptopnya ini yang perlu. Bukan itu. Jadi kalau Ya. untuk pemula-pemula itu tidak mudah untuk menguasai situasi. Bukan laptopnya, bukan HP-nya, bukan. Iya. Itu alat saja, itu mau diletakkan di mana-mana boleh. Oke.
Apalagi disambi ya meletakkan PowerPoint itu tidak mudah itu. Oke, siap. Kalau gambarnya tidak muncul mesti deg-degan dan lain-lain. Iya, iya, oke. Apalagi komen Prof Imam. Tolong dibantu ini yang lain daripada bermasalah dari Ya, Ponorogo. Pak, sudah co-host Pak Sugeng, Bro. Oh gitu ya. Ya, mungkin biasa kata Prof Imam harus pakai staff ini. Betul. Ya, gitu ya. Sudah Siap, muncul ya? semangat. Oke, Ya, ampun. oke. Ya, ini pakai PowerPoint ini juga biar tidak dedek ini. Dia tidak kram, Ustaz. Ya, tidak kram. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan nggih untuk share screen-nya? Sudah. Ya, ya, nggih, nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tahu semuanya dan juga sudah semuanya hafal di luar kepala tentang ayat 183 surat Al-Baqarah tentang kewajiban berpuasa. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya berjalan-jalan atau perjalanan lah pulang dari sekolah, kemudian atau pergi ke sekolah, saat ini warung-warung kalau di daerah saya di Ponorogo itu kebijakan pemerintah tidak usah menutup warung, jadi warung itu tidak usah dikasih tabir. Nah, itu dipublikasikan kepada warga Ponorogo. Kenapa begitu? Jadi yang tidak puasa biar kelihatan. Siapa saja yang tidak puasa malah biar kelihatan. Kalau dulu-dulu warung angkringan kalau di sini di Ponorogo itu untuk depannya itu dikasih tabir atau apa banner atau apa sehingga yang makan di situ tidak kelihatan saat di bulan puasa. Tapi sekarang lain, ada kebijakan yang saya kira juga bagus juga itu. Jadi yang warung-warung yang pagi sampai sore buka itu ya sudah seperti itu saja, tidak usah ada tutup-tutupnya sehingga yang tidak berpuasa ini siapa saja kelihatan. Nah, suatu ketika saya mau ke sekolah di siang hari, nah ketemu dengan orang yang saya kenal, ya. Dan saya kira kok enggak mungkin dia enggak berpuasa gitu. Nah, tapi ya saya husnudon saja, kok dia kok dari sekitaran warung, dari mana dia gitu ya. Kemudian besoknya saya tanya, nah itu kemarin dari mana kok? Kok kayaknya kok dari warung itu. Mohon maaf, kemarin itu makan siang. Iman saya sedang goyah katanya begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwasanya kenapa kemudian yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Karena orang-orang yang beriman itu mereka yakin bahwasanya dengan berpuasa maka dia menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. Jadi mereka-mereka yang tidak berpuasa tentunya ada yang tanya juga ketika kita mau jemput dai yang di Ngrayon itu ada warung di pinggiran gunung yang memang view-nya bagus itu. Banyak orang di situ di sore hari sekitar ba'da asar itu sudah banyak yang minum es dan lain sebagainya. Nah, teman saya tanya, itu yang berpuasa ini orang Islam atau bukan? Ya, saya jawab kemungkinan orang Islam, tapi mungkin tidak beriman dia. Jadi yang diwajibkan berpuasa ini adalah hanya orang yang beriman. Kenapa kok orang yang beriman? Karena orang yang beriman ketika berpuasa maka dia yakin bahwasannya nanti dia mencapai derajat menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini yang kemudian oleh Allah dijanjikan surga. Nah, orang-orang yang beriman juga belum tentu dia yakin kalau nanti ada surga atau neraka. Saya kira
Bapak Ibu semuanya yang ada di jamaah di sini semuanya percaya bahwasannya ada surga, ada neraka, dan kita semuanya bercita-cita untuk masuk surga. Maka dari itu di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan, pahala dilipat gandakan ini, kita kejar, semuanya mengejar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang nantinya kita mudah-mudahan dirahmati Allah untuk masuk surga. Itu. Makanya dari itu orang yang beriman saat ini atau orang saat ini tidak di zaman Rasulullah, maka dikatakan bahwasanya imannya orang sekarang ini harusnya lebih tinggi dari di zaman itu. Kita mengimani Rasul, kita percaya pada Rasul, padahal tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah, maka dari itu kita diingatkan yang pertama di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya keimanan terhadap hal yang gaib ini didahulukan. Kenapa gaib? Ya, termasuk Allah sendiri kita tidak melihat secaranya, tetapi kita sangat percaya itu. Dengan kitab-kitab Allah, kemudian dengan malaikat, dengan hal-hal yang gaib kita percaya. Nah, inilah keimanan yang saya kira sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, untuk mencapai seperti itu tentunya banyak tahapannya, dan tentunya Bapak Ibu semua yang di sini ini keimanannya sudah tidak diragukan lagi ya, sangat tentunya kita yakin bahwasannya dengan berpuasa ini akan nantinya berbuah, ya, berbuah. Kita diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya selama kita melakukan mungkinan kekhilafan, kemaksiatan di 1 tahun ini. Seperti itu. Nah, kemudian berhubungan dengan keimanan, saya mencari di Google ya, gambaran surga itu seperti apa. Nah, biar memvirtualkan ya, misalkan seperti ini. Bapak Ibu percaya kalau ini surga? Ya, ada gambaran ini di Google ya, dan saya kira kok aslinya lebih indah dari ini, gitu. Lebih indah dari ini. Dan ini masih kosong karena masih menunggu kita nanti, gitu ya, masih menunggu kita. Ya, ini ada gambaran neraka, ya seperti ini. Ini gambaran neraka yang juga saya ambil dari Google ya. Ada gambaran-gambaran yang dibuat oleh manusia untuk memvirtualkan. Ini mencoba untuk memvisualkan biar tidak ngawang ya. Tapi saya kira gambar ini masih jauh dari aslinya, sehingga dengan gambar-gambar seperti ini sebenarnya niatnya adalah bagaimana kita agar keyakinan terhadap di hari akhir nanti itu kita bisa lebih meyakini dengan sepenuh hati seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah di sini saya mengambil tulisan dari Al-Ghazali terkait dengan tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah puasa umum. Nah, puasa umum ini adalah mencegah perut dan kemaluan daripada memenuhi keinginannya. Dan pada tingkatan ini tidak diikuti dengan hatinya. Karena apa? Bisa juga hal ini orang yang tergolong puasa umum ini puasanya karena lingkungan atau tradisi. Karena bersekolah di sekolah Muhammadiyah, bersekolah di sekolah Islam, maka saya harus berpuasa. Ini. Tapi di sisi lain dia masih sulit untuk mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Secara syarat berpuasa tidak makan, tidak minum, ya dia sah-sah saja, dia tidak makan dia dari sebelum subuh, dia juga sahur, kemudian sampai dia berbuka puasa dia tidak makan dan minum. Dia juga tidak bisa menahan kemaluannya. Nah, namun tidak diiringi hal-hal yang lain, yaitu menahan diri dari
hawa nafsu kemaksiatan misalkan, menggunjing orang dan sebagainya. Nah, karena tidak sampai ke hati. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus. Nah, di sini tingkatan yang kedua ini selain juga menahan perut, ya, menahan kemaluan untuk tidak dilakukan saat berpuasa, dia juga bisa menahan atau berusaha untuk mencegah pandangan, penglihatan, ya, dan lain sebagainya anggota tubuh dari dosa-dosa yang di situ kita yakini hal-hal itu akan mengurangi pahala, bahkan bisa membatalkan puasa. Nah, perbedaan antara tingkatan umum dan tingkat khusus terletak pada pengekangan diri. Nah, kalau tadi tidak, kalau di puasa umum itu ya secara umum orang-orang berpuasa itu dia hanya melakukan ritual tanpa sampai di hati, sehingga masih saat gibah maka dia ya los-los saja ya, los gitu ya. Nah, seperti halnya di hari-hari biasa gitu ya. Jadi tidak ada benteng di dirinya. Nah, namun di puasa orang-orang yang khusus ini dia mampu menahan itu. Dan ini merupakan puasanya orang-orang yang soleh. Jadi dia mampu mengekang diri. Dia selalu ingat ya. Misalkan di pengajian, saya yakin di pengajian itu ketika kita duduk dengan teman yang akrab atau teman yang jarang ketemu, nah unsur ghibah ini sangat tinggi akan menggoda. Ya. Kita dengan mudahnya membicarakan orang ya di sekitar kita. Ini sebenarnya ghibah ini hal-hal yang ya kita bisa menemui setiap saat, tapi kita sangat sulit untuk mengendalikan. Kadang kita juga tidak sengaja untuk melakukan itu. Dan tentunya di puasa ini kita ya selalu ingat, oh ini bisa membatalkan puasa, ini mengurangi pahala saya. Maka kemudian kita bagaimana agar bisa menahan atau memperingatkan teman kita bahwa kita sedang puasa, jangan ghibah. Nah, ini ghibah ini saya kira persoalan yang sulit untuk dihindari. Nah, sulit untuk dihindari. Ya, apalagi ibu-ibu katanya begitu ya. Mohon maaf ya. Nah, Bapak juga kemungkinan juga sama. Nah, kemudian, nah ini pernah menjadi judul kajian kita, puasa Ramadan bukan sekedar Ramadan. Mungkin Bapak Ibu yang di apa ya, bukan di Jawa, ya Ramadan, ya Ramadan tahu nggih? Nah, ini Ramadan itu adalah tidak makan. Jadi puasa Ramadan bukan sekedar tidak makan, Ramadan itu tidak makan. Jadi selain tidak makan, tidak minum, maka kita menjaga diri kita ke hal-hal yang itu dilarang oleh Islam. Dan itu juga akan bisa menghabiskan pahala kita. Kita hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah puasa khusus. Di sini sudah masuk pada ranah yang lebih tinggi, ya, ranah tertinggi. Dan ini kalau di tulisan Imam Ghazali ini puasanya para nabi, ya, sudah tidak berpikir tentang duniawi, sudah tidak berpikir pada duniawi. Nah, jadi sudah bisa ya mengendalikan. Kemungkinan kita masih sangat sulit untuk bagaimana mengendalikan diri kita terhadap hal-hal yang itu soft sekali. Jadi sangat lembut ya. Kadang kita melakukan hal-hal yang kita tidak menyadarinya, melakukan dosa. Ya tadi saya sebutkan hibah ini yang kadang-kadang kita ini yang kita bicarakan ini termasuk ghibah atau bukan. Nah, ketika di sekolah atau di tempat-tempat yang lain, maka di puasanya orang yang ketiga ini
kita berusaha menuju ke sana, dan ini kalau dikategorikannya adalah puasanya para nabi dan rasul. Sudah hatinya itu sudah jernih, hatinya itu sudah tertaut semuanya, apa yang dilakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu di dalam bulan puasa ini mudah-mudahan kita termasuk di antara dua kategori, yaitu puasa khusus ataupun khususul khusus, seperti itu. Sehingga harapan kita yakin bahwasannya di setiap bulan Ramadan ini kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun tingkatan ini tentunya kita tahu kriteria-kriteria ini tadi kita masuk yang mana, tapi yang pasti tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita di posisi mana sungguhnya. Nah, kita berusaha atau berikhtiar menuju ke yang terbaik. Menuju ke yang terbaik. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar, dengan berusaha, ini menjadi nilai tambah, ya, nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga dari tahun ke tahun puasa kita meningkat kualitasnya, meningkat kualitas sehingga berakibat pada meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita berada di lingkungan-lingkungan yang orang-orang soleh, misalkan di sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah yang menjunjung religiusitas, maka kita tentunya akan secara tidak langsung dibentengi. Maka kita patut bersyukur. Kita mungkin yang bekerja di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau sekolah-sekolah yang berbasis Islam, maka kita tentunya terbentengi oleh orang-orang yang soleh. Kita berusaha untuk bagaimana agar hati kita, kemudian aktivitas kita jauh dari kemaksiatan. Nah, di aum ataupun di sekolah yang berbasis Islam, tentunya ketika bulan puasa banyak aktivitas yang kemudian itu tidak hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk guru. Misalkan di sekolah kami ini ada kampung Ramadan yang itu diselenggarakan 1 bulan penuh. Dan itu diikuti oleh tidak hanya kepada siswa, tapi juga kepada guru. Nah, kepada guru, misalkan ada one day one juz, membaca Al-Quran setiap hari 1 juz dan terjadwal oleh kepada GTK, ya, semuanya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan Baitul Arqam dan sebagainya. Ini dalam rangka bagaimana untuk membentengi diri dan juga saudara-saudara kita yang berada di aum ini, sehingga biar satu visi, yaitu menuju orang-orang yang dikatakan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini tingkatan puasa yang saya ambil dari tulisannya Imam Al-Ghazali. Mungkin itu dari kami yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mungkin itu Pak Agus yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Kami sampaikan. Jangan menggunakan 2 peralatan. Kalau HP saja, kalau laptop saja. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Sugeng Riyadin yang telah menyampaikan kajian pencerahannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tertarik yang disampaikan oleh Ustadz Riyadin ketika memulai sebagai pengantarnya, di mana beliau bertemu teman yang tampaknya keluar ataupun berada di sekitar warung. Nah, ketika lain hari ditanyakan apa yang kemarin lakukan, tampaknya menjawab
mungkin jawabannya adalah imannya lagi goyah, naik dan turun. Jadi kadang kalau kita menghubungkan ya Allah, kita pun bisa mengintrospeksi diri. Memang sekali lagi iman itu naik dan turun, tapi ketika berbicara kewajiban berpuasa, sebagaimana diketahui sesuatu yang wajib kan ya harus dan harus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak jauh beda yang disampaikan di dalam materinya, di mana tadi Ustadz Riyadin menyampaikan ada 3 level ataupun tingkatan orang berpuasa. Oleh karena itu, setelah kita mengikuti dengan seksama, dengan contoh ataupun ilustrasi atau pemaparan yang menarik, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit sampai 7 menit Bapak Ibu. Monggo kami perkenankan Bapak Ibu mungkin punya pertanyaan ataupun masukan ataupun yang lain, kami persilakan. Saya Tat. Monggo Pak Darminto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz menanyakan cerita tadi bahwa temannya Ustadz itu keluar dari lingkungan warung. Nah, dia bilang keimanannya sedang bergoyang. Ya, ini yang saya tanyakan gini, Tat. Apa yang membedakan ya keimanan orang-orang zaman sekarang ini dengan keimanan orang-orang di zaman Rasulullah, Tat? Bahkan kalau saya melihat cerita dari guru-guru itu kan imannya di zaman Rasulullah itu sangat kuat sekali, bahkan untuk mempertahankan keimanannya itu dicambuk, disiksa sama orang-orang kafir Quraisy itu tetap beriman. Lah, sekarang ini kan sudah tidak ada penyiksaan fisik secara fisik di zamannya Rasulullah. Nah, itu kira-kira gimana, Tat? Yang membedakan imannya zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman Rasulullah, Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali Pak Darminto. Monggo Pak Sugeng, apakah langsung dijawab atau mungkin ada satu pertanyaan masukan lagi? Langsung. Monggo, nggih. Saya mengikuti moderator ini. Monggo, langsung dijawab betul apa Pak Sugeng. Silakan. Nggih. Nggih. Pak Darminto nggih, saking Nganjuk. Terima kasih atas pertanyaannya ini. Pertanyaan berat juga ya. Di zaman Rasul keimanan seperti apa? Ya, saya kira lebih pada ya kalau tantangan keimanan ini saya kira dari waktu ke waktu kalau berat ringannya sama saya kira, tapi bentuknya yang saya kira berbeda. Dan di zaman Rasul dulu memang ketika kemudian dari sejarah, saya kira dari sejarah ya, dari sejarah kemudian lingkungan dan juga di situ ada Rasul di sana. Saya kira juga itu yang mungkin bisa membedakan ya dengan saat ini. Saat ini sudah kalau misalkan di kita terutama yang jauh dari sumbernya sana ya, yang kita ini saya kira dari sisi sejarah juga sangat berbeda. Di zaman Nabi dulu ketika orang bergabung dengan Islam atau menjadi Muslim, tentunya itu sudah niatnya dari hati yang paling dalam. Dia mampu untuk keyakinan ini ya, dorongan keyakinan ini yang saya kira sangat kuat. Nah, sedangkan yang di saat ini banyak, dan mungkin kalau di Indonesia kan Islam Muslim itu kan menjadi mayoritas ya, mayoritas. Dan di sini juga kita sudah masuk pada kita ini mungkin Islam, saya kira juga yang membedakan ya. Beda lagi mungkin teman-teman mu'alaf yang sebelumnya menjadi misionaris ya, dia belajar banyak tentang Islam, akan menjatuhkan Islam. Kemudian dia tahu oh ternyata tidak ada yang salah dengan Islam. Nah, maka kemudian dia menjadi mu'alaf, masuk kepada Islam, bersyahadat untuk masuk Islam.
Nah, itu ada sejarah yang panjang yang dia belajar sedemikian rupa, yang tentunya mungkin saja yang dipelajari ini lebih dalam daripada saya mungkin. Jadi keimanannya mungkin ya jauh lah, mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin itu jawaban sederhana dari saya Pak Darmito. Mohon maaf kalau kurang puas ya. Gangguan itu semakin soft, itu semakin berat apa semakin ringan? Semakin berat Ustadz. Iya, semakin berat. Ya, Oleh karena sebab itu, kalau tidak sadar. oleh sebab itu kita lihat ya, orang yang dikuyo-kuyo itu kan semakin dicintai. Ya. Jadi itu antagonisnya di situ. Jadi semakin soft itu semakin berat itu. Karena soft itu hubungannya dengan otak kanan itu. Dengan otak kanan. Dengan dibentak-bentak, jangan puasa. Dengan dirayu-rayu, lebih berat mana itu? Manusia. Ya, Ya. Ini contoh paling gampang begini, anak kecil tidak makan sayur, tidak mau makan sayur, dimarahi. Dengan tangan atau dengan apa, terus dengan kata-kata, dengan apa, terus terakhir dengan sentuhan kata-kata. Itu kira-kira takluk oleh yang mana itu? Manusia, normal. Iya. Ya, jadi kalau Oleh sebab itu gayanya Rasulullah yang lembut itu yang menaklukkan mereka itu. Menaklukkan. Walaupun di sana ada gangguan yang besar sekali, tapi Rasulullah dengan sentuhan-sentuhan yang sangat humanisme itu kalah itu gangguan-gangguan yang besar itu. Itulah yang mencuatkan semangat di zaman-zaman itu yang dahsyat. Bedanya memang medan magnetnya kan Kanjeng Nabi. Medan magnetnya Kanjeng Nabi. Jadi artinya apa? Ketunggon itu. Kalau orang bahasa Jawanya ketunggon. Contoh paling gampang lah. Ada ibu-ibu atau apa mau melahirkan sendirian di kamar rumah sakit. Terus ada lagi ditunggu oleh mertuanya, ibunya, bapaknya, beda nggak semangatnya itu? Itu empirik saja, itu perbandingan empirik. Ya kan? Rasulullah itu orang yang dicintai. Nunggu lagi di situ. Misalnya Pak Darminto waktu baru ketemu dengan Bu Darminto. Bu Darminto kan orang yang dicintai, atau sebaliknya Pak Darminto orang yang dicintai oleh Bu Darminto. Bu Darminto pergi ke pasar sendirian. Dengan Bu Darminto ditunggu oleh Pak Darminto di parkiran. Itu beda nggak rasanya? Nah, Manja Pak Tar ya. itu sudah. Nah, kita itu memang berat. Kita ditinggali Al-Quran, As-Sunnah itu. Nabi tidak menunggu. Itu nggak gampang itu. Tidak mudah. Berat. Coba seperti kasus tadi yang keluar dari warung. Kalau itu yang keluar itu Nabi Muhammad, bukan Ustadz Sugeng Riyadi, kan beda tuh. Ya kan? Nah, ini memang epicentrumnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di situ, kekuatannya di situ. Jadi kalau itu teori, sekarang kita gunakan teorinya hukum Coulomb lah, hukum Coulomb, ya kan? Original magnet dengan magnet yang biasa-biasa itu terbentuknya flux itu tinggi mana. Jadi auranya Nabi Muhammad itu tidak main-main di zaman itu. Orang yang benar-benar dicintai oleh umatnya, orang pilihan dari Gusti Allah yang menentukan itu sebuah era kenabian Rasul lagi kan. Wah, itu kan sudah, waduh, itu ini bayangan saya. Jadi betapa bahagianya
masyarakat di era zaman Rasulullah itu. Setiap hari ada masalah apa-apa, ya Rasul ini ada gini-gini gimana ya? Terjawab. Sekarang kan googling kan. Googling gitu. Artinya apa? Banyak selesai. Tapi insya Allah lah dengan umat Nabi Muhammad yang era sekarang dengan tingkat kesulitan yang tinggi itu kan Gusti Allah kan maha adil kan. Mesti ada bonus-bonusnya yang dasar, tidak gampang. Cara saya itu kalau dulu Ustadz Sugeng itu kalau ngeliat makanan kan di warung, ya kan? Iya. Sekarang kan anak-anak enggak, makanannya di HP itu. Klik apa. Nanti Ustadz Munali tahu-tahu sore hari belum waktunya berbuka sudah ngirim gambar kolak. Ya, itu kan udah dulu kan enggak pernah ada gambar kolak, gak kolak yang lihat benar di pawon sana itu. Sekarang besar itu Prof ya. iya, nah itu dinamikanya ya sama saja juga berat, mungkin sama saja berat. Saya percaya setiap zaman itu ada ininya sendiri lah. Comparingnya ya kalau hari ini ya dengan hari ini. Comparingnya itu membandingkannya hari ini dengan hari ini. Dulu dengan dulu. Kalau sudah beda zaman kita bandingkan itu kalau di pertanyaan orang yang sedang sidang dokter itu salah itu. Ya. Bagaimana kamu dapat menyalakan listrik menggunakan artificial intelligence? Apa kamu tidak bandingkan dengan zamannya Thomas Alva Edison? Yang salah pertanyaan itu. Jadi zamannya Thomas Alva Edison listrik sudah muruk, sudah hebat kok. Ya kan, sudah hebat. Oleh zaman sekarang kan mati sekian menit orang sudah berteriak. Saya rasa itu apa era ya saya juga tidak bisa dapat membayangkan di zaman itu tingkat kesulitan seperti apa. Pikiran saya ya karena andalan mereka ya semua Rasulullah itu, Nabi itu. Besok barangkali ketemu Nabi di pengajian di sholat tarawih gitu. Aku tak takon mesti gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang Ustadz kok angel digoleki, golek Google ya kan. Cara saya itu, Pak Darminto ya. Ya, terima kasih kami sampaikan Pak Imam Robandi yang menambah yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Mungkin juga masih ada 2 menit. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang penasaran pengen bertanya? Di kolom chat nuwun sewu Pak Agus wonten di kolom chat. Oke, Nur gitu. Azizah nggih. Matur nuwun. Bentar Bapak Ibu. Ini kami sampaikan ada pertanyaan dari Bu Nur Azizah, Kota Curup. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana memperbaiki puasa saya yang mungkin hari-hari kemarin ada gibahnya, baik tersengaja maupun tidak disengaja. Monggo, langsung Pak Sugeng, monggo. Mungkin juga nanti ditambahi Bapak Imam Robandi ataupun yang lainnya. Terima kasih. Ini kayaknya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Gibah ini kayaknya apa ya? Sudah keseharian. Jadi sudah apa ya? Menjadi kebiasaan dan sulit dihindari. Maka dari itu sebenarnya puasa ini momennya untuk berusaha untuk mengurangi. Kalau diawali dari mengurangi, kemudian menghilangkan. Jadi orang itu kan yang berat itu adalah selalu sadar kalau yang kita lakukan ini salah, termasuk gibah ini. Ya, maka dari itu Ibu Nur Azizah, mohon maaf, saya kira ini momennya puasa ini, gibahnya ini kita berusaha untuk ingat ya, kita ingat. Ya mungkin bisa ditulis lah, no gibah gitu ya di di setiap tempat yang mungkin kita bisa melihat ya. Ya, jadi mungkin kalau misalkan di sekolah ya saya kok jadi inspirasi ya. Ada tulisan-tulisan di berbagai tempat no gibah ya. Ya, no gibah. Jadi biar semuanya ingat itu. Apalagi ini puasa. Jadi puasa ini kan
ibadah yang waktunya panjang ya, kalau sholat dan sebagainya kan waktunya pendek. Nah ini panjang dari kita apa ya, bangun tidur sampai tidur lagi kan puasa. Maka ini kan menjadi benteng pertahanan yang saya kira kita selalu sadar bagaimana agar puasa kita ini tidak berkurang pahalanya dengan gibah ini. Maka monggo Bu Nur Azizah, saya juga mengingatkan saya sendiri untuk ya di puasa ini selalu sadar untuk tidak gibah, ya, tidak gibah, no gibah, ya. Dan ini memang sulit dihindari. Kadang kita sudah tidak berusaha tidak gibah, tapi teman kita, teman kita ini yang menjadi pemicu, ya, menjadi pemicunya untuk gibah. Mengajak. Iya, mengajak. Nah, ada orang lewat ya, ketika duduk sudah ngomongin tentang program sekolah. Nah, ada orang lewat yang di situ layak untuk digibahi. Ya, mungkin dia yang horor di sekolah ya. Ada nggih yang horor di sekolah itu ya orangnya. Ya, mungkin itu kadang kemudian menjadi pemicu bagi kita sehingga monggo kita selalu ingat bahwasannya hal-hal itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Saya kira begitu. Kalau mungkin kurang puas, mohon maaf ya, karena ini gibah ini ya itu tadi kembali ke kesadaran, kesadaran untuk ya membentengi diri, menahan diri untuk tidak gibah. Kita ingatkan yang mengajak gibah kita kalau kita puasa, biar ya juga sana mungkin tidak sadar juga, ya tidak sadar juga, karena mungkin ya tadi mungkin tingkatan puasa tadi yang berbeda-beda, ya mungkin itu matur suwun. Paling gampang itu begini. Monggo Pak Imam. Orang gibah itu kan orang yang nggak punya pekerjaan. Iya. Contoh paling gampang, silakan suatu saat Anda masuk ke pabrik pengelasan, tukang las itu. Ngelas besi macam-macam. Kalau dapat menggibah di situ hebat loh. Loh, serius, silakan dicoba saja. Jadi jangankan menghibah, kita berbicara aja sulit di situ. Ya. Jadi artinya apa? Atmosfernya itu menentukan. Atmosfer kita itu menentukan untuk kita mudah sekali melakukan hibah. Kalau orang yang sibuk-sibuk amat, misalnya orang yang sedang hari ini laporan harus dikumpulkan untuk borang-borang, karena kita baru memperoleh grant atau apa begitu dari pemerintah. Dan kalau sore sampai pukul 4 tidak dapat membuat laporan, maka yang 30% grantnya tidak diturunkan. Ayo, kalau sudah seperti itu bisa bergibah enggak? Silakan. Yang satu ngetik, yang satu mau ngomong udah nggak direken itu. Itu satu, ya, karena kesempatan ya. Yang kedua, karyawan-karyawan saya di ITS itu kan sama juga dengan karyawannya kawan-kawan yang di tempat lain. Di tempat saya atmosfernya terjaga banget, tidak akan ada itu. Atmosfer itu perlu dijaga. Ya, jadi silakan nanti Bapak-bapak ke negara-negara maju ngelihat konter-konternya itu. Nah, yang ketiga, kita kan juga sering guru itu ngerasani muridnya kan sering juga. Itu kan aneh. Itu anak-anak kita dirasani, digibahi. Tidak diselesaikan problemnya, tapi diomong. Dari situ muncul awal-awal pendidikan kita bergibah di situ. Oleh sebab itu pada saat saya pernah training di Jepang itu tahun 98 itu tidak boleh ngomong murid, kita berdua guru sama-sama ngomong murid secara personal yang tidak menyelesaikan masalah, itu nggak boleh itu. Ya. Nah kita kan sudah sangat terbiasa begitu. Nah mulai dari situ kita didik awal-awal, karena Pak, perbuatan baik kan dimulai dari sedikit. Nah itu perbuatan tidak baik kan juga sedikit juga, lama-lama juga besar juga kan. Ini hal begini perlu perenungan bersama, karena baru beberapa hari yang lalu saya itu menulis tentang saya tiba di Bandara Juanda di pintu ketibaan kedatangan. Ya.
itu tidak ada orang yang tidak berbicara di situ. Jadi saya nggak tahu jumlahnya orang banyak banget yang menjemput, sedang menjemput, semua ngomong. Semua. Dari habitat begitu, dari habit di habitat seperti itu muncul pelan-pelan yang tidak perlu dikomentari, yang perlu tidak dibicarakan, dan lain-lain. Sehingga yang penting menjadi tidak penting, yang tidak penting dipentingkan. Itu banyak. Dari mana harus latihan lah, kita latihan dari mulai lingkungan kecil-kecil. Ya untuk siapa saja, untuk kita semua bareng-bareng. Karena mungkin kita menjadi aneh di kita itu. Tetapi kalau Bapak Ibu sering pergi ke luar negeri, silakan duduk menunggu pesawat atau menunggu apa. Bis lah, ada bis. Pak Munali pernah saya ajak ke terminal bis itu di Osaka itu. Tidak ada satupun dari sekian ratus orang yang duduk menunggu bis ngomong, itu nggak ada. Padahal mereka teman itu, bareng-bareng bergerombol 5, duduk mau pergi ke Okayama, ke Hiroshima, nunggu bis, duduk di situ. Sudah duduk, tidak ada satupun yang omong-omongan. Bagaimana membentuk masyarakat seperti ini? Ini tugas kita bersama. Ya, ayo mulai sing ora penting-penting aja diomong, sing penting-penting. Itu mulai dari situ. Nanti agar nggak merembet kemana-mana. Saya rasa Pak Munadi, ada nggak Pak Munadi? Apa udah bubar ini Pak Munadi? Pak Munali udah saya tunjukkan, Pak Munali, Pak Parman, itu saya bawa ke terminal bis di daerah Umeda. Ayo Pak Munali lihat coba itu. Bagaimana segitu banyak orang, tidak ada yang berbicara, padahal itu kawan semua. Karena berbicara di seperti ini, bagi mereka nggak penting. Nggak penting amat, ngapain ngomong di sini. Tidak harusnya ngomong. Nah itu pertanda, dari situ kita mulai pelan-pelan. Tapi begini pikiran saya. Sekarang sudah mulai lumayan berkurang. Saya kan membandingkan di downtown dulu. Itu murid-murid saya itu, ya, mahasiswa saya, sekarang tidak ada yang ngobrol atau ngomong. Yang kalau pas di teras itu, saya di teras ya, itu Main HP. ya tenang, ada yang duduk gini. Kalau dulu kan ngobrol kawannya. Ya silakan kamu hibah sama HP kan nggak apa-apa, hibah-hibahan sama HP gitu. Cuma sekarang berubah hibahnya jadi lewat WhatsApp, ya itu permasalahan lagi, permasalahan teknologi lagi. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tanpa terasa tampaknya kita melewati 2-3 menit yang kita targetkan. Oh ya, gini aja, besok suatu saat saya akan mampir ke Ponorogo. Oh gitu. Kalau pas ada acara di Madiun. Oke, siap Ustadz. Kita tunggu. Sudah lama tidak berjumpa ini. Iya, terakhir 2015. Iya. Oke. Ya, langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekian tadi pengajian matahari pagi Ramadan yang dengan materi tingkatan orang berpuasa. Kita telah mengetahuinya, yang pasti kita perlu untuk membentengi diri kita dan pengennya menuju level yang khusus. Kalaupun tingkatan yang biasa ataupun tingkatan yang khusus, semoga kita bisa ke khusus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum undur diri kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersilaturahim, yang telah belajar terus mengupgrade, merefresh pengetahuan kita. Semoga sekali lagi kita senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu kita berkah ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Coba. Sekian dari kami. Setelah ini kami kembalikan kepada host tamu dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Ake, silakan ditutup Dalam, Bu. nggih. Monggo Terima ditutup Bu. Oh baik, saya yang menutup nggih. Saya pikir Pak moderator yang menutup. Monggo matur nuwun. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua. Maka secara resmi pertemuan ini ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih banyak semua lancar hari ini. Terima kasih, Prof. Kita Matur nuwun. beraktivitas. Terima kasih. Insya Allah besok Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih Prof. Pri mendaftar pemesanan kaos Mapara. Ibu, saya yang jawab deh. Ayo Bu, nanti dulu Bu, kaos maparanya nanti dulu, flyernya belum selesai. Oh gitu. Ya sudah. Ya Bu. Terima kasih Pak Sugeng Pamit Riyadi. sama. Atur nuwun Pak Sugeng. Sami-sami. Terima Iya. kasih sami-sami. Mohon Bu izin Asa, ini, lama nggak sumpah. Ya monggo Bu. Oke, karena banyak yang mau ke sekolah, saya sendiri juga Iya, harus ke sekolah. Mohon izin Ya, Zoom-nya matur nuwun saya semuanya, tutup. nggih. Nggih. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu April. warahmatullahi wabarakatuh.